Yang pertama itu kan ada active income, lalu yang kedua ada passive income, dan yang ketiga hybrid income, Mas. Yang dimaksud dengan active income misalnya gaji gitu ya. Sementara untuk passive income itu adalah penghasilan yang kita peroleh dari kita berinvestasi misalnya di saham, di obligasi, di reksadana gitu. Bisa juga di properti dari hasil sewa gitu. Nah, hybrid income itu adalah perpaduan dari keduanya gitu. Untuk anak muda nih yang memang waktunya misalnya terbatas gitu ya, bisa dimulai dengan misalnya berinvestasi gitu ya di saham, obligasi, reksadana seperti itu. Karena mungkin untuk memiliki side job mungkin kan waktunya kan juga terbatas gitu ya untuk anak-anak muda sekarang. Yang bisa dilakukan adalah mulailah dengan apa yang kita miliki saat ini. Misalnya skill, kita punya kemampuan apa yang bisa kita tawarkan, skill. Lalu kedua, Halo Visto, kembali lagi kita di Invest Talk All About Investment. Kembali lagi bersama saya Revo Gilang, Invest Talk host hari ini ya tentunya. Dan tentunya yang menarik pada hari ini, kita nggak akan sendirian. Kita akan membahas topik yang super duper menarik karena ini berhubungan dengan uang gitu ya. Atau kita bilangnya itu adalah multiple stream. Karena mungkin teman-teman juga sudah tahu kalau kita itu nggak bisa bergantung dengan satu sumber pendapatan ya. Nanti tentunya saya nggak sendirian, nanti akan ada Ibu Sylvia Permatasari dari Panin Asset Management. Selamat siang Ibu Sylvia. Selamat Terima kasih siang, untuk kesediaan untuk hadir di investasiku. Jadi kita akan membahas soal multiple stream, seberapa pentingnya multiple stream itu, kemudian gimana sih kita caranya untuk bisa punya multiple stream income gitu ya, supaya bisa ya survive lah atau bertahan hidup ya, kira-kira gitu ya Bu ya, di kondisi yang saat ini kita tahu lagi kurang oke juga ya Bu, kondisi ekonomi, terus juga kita tahu banyak juga pemutusan hubungan kerja, pengangguran, kemudian bahkan kalau kita bicara di sekelas korporasi pun sudah mulai banyak melakukan efisiensi juga ya Bu. Jadi banyak bahkan di banyak industri gitu ya Bu ya. Nah nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Tapi sebelumnya mungkin aku pengen tahu sendiri sih Bu soal dari Ibu Sylvia sendiri dan juga dari sisi, karena Ibu dari sisi Panin Asset Management itu secara daily basisnya kesibukan sehari-hari itu seperti apa sih Bu yang biasanya dilakukan sehari-hari? Baik, terima kasih Mas Revo. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih telah mengundang saya di acara Invest Talk pada hari ini. Kesibukan saya memang terakhir ini cukup sibuk ya Mas, tapi sibuknya yang cukup menyenangkan karena kita banyak diskusi dengan nasabah kita ya, dan partner kita juga terkait dengan strategi investasi di tengah kondisi perekonomian yang cukup dinamis ini. Saya cerita sedikit Mas mengenai Panin Asset Management. Jadi kami merupakan salah satu perusahaan manajer investasi tertua ya di Indonesia. Kami berdiri sejak tahun 1997 ya Mas, jadi sudah cukup lama. Di sini kami bertujuan ingin membantu masyarakat untuk mencapai tujuan finansial melalui pengelolaan reksadana yang aman, transparan, dan tentunya terjangkau. Nah, akhir-akhir ini kami memang fokus pada literasi keuangan ya pada generasi muda, karena kami melihat memang saat ini peminatannya sudah cukup banyak ya, cukup tinggi lah untuk generasi muda ingin mengetahui terkait investasi, tapi mungkin bingung gitu untuk cara memulainya. Terkait kondisi ekonomi Mas, kita tahu bersama bahwa akhir-akhir ini memang kondisi perekonomian cukup dinamis ya, dimana kita sempat merasakan juga rupiah sempat tertekan, lalu inflasi juga menyebabkan harga-harga kebutuhan meningkat ya. Jadi ditambah lagi PHK di beberapa sektor. Kondisi ini tentunya membuat anak muda harus siap dan cerdas dalam mengelola pendapatannya ya Mas ya. Nah, oleh karena itu idealnya memang pendapatan tuh nggak hanya satu Mas. Jadi harus ada sumber lain yang bisa dijadikan sumber pendapatan lainnya. Oke Ibu, terima kasih penjelasannya Bu. Tadi sudah
jelas ya bahwa memang tadi sudah dimention soal kondisi ekonominya, kemudian juga tadi ya benar ya tadi PHK itu benar-benar terasa sekali ya. Banyak kita lihat di berita di media massa, media lokal tuh banyak sekali dan udah ribuan mungkin sampai Juli atau Juni tahun ini gitu ya. First half 2025. Udah banyak sekali data dari Kemnaker gitu ya. Dan kalau mungkin sebelum kita masuk ke cara konkret kita cara kita untuk bisa punya multiple stream income, mungkin dari Ibu sendiri bisa dielaborasi kenapa itu sangat penting untuk kita punya multiple stream income gitu. Jadi urgensinya itu seperti apa sih Bu? Ya, jadi yang dimaksud multiple stream of income itu kan memiliki penghasilan lebih dari satu. Nah, seperti apa urgensinya? Nah, itu sebenarnya ditujukan untuk apabila terjadi force major ya untuk pendapatan utamanya. Nah, itu kita masih bisa ada cadangan sehingga kita masih bisa beraktivitas minimal bisa nutupin lah ya dari kebutuhan-kebutuhan utama yang memang harus kita keluarkan seperti itu. Untuk pendapatan tambahan itu nggak mesti dimulai dari yang besar-besar Mas. Jadi bisa dimulai dari yang kecil-kecil, misalnya kita punya hobi misalnya baking atau desain seperti itu. Nah, jadi itu bisa dijadikan sumber gitu ya pendapatan kita di akhir minggu misalnya di weekend gitu ya. Kita bisa tentunya kan kita di weekend tuh libur gitu ya. Nah, itu kita bisa mengubah hobi kita gitu ya, hobi menjadi sumber pendapatan lainnya gitu Mas. Contohnya nih, misalnya kita yang hobi baking ya udah kita bisa open order gitu ya. Untuk di hari Sabtu atau Minggu open ordernya kan mungkin bisa dilakukan di hari kerja sebelumnya pre-order gitu ya? Pre-order. Nah, lalu nanti kita bisa menyiapkan ordernya di weekend Sabtu atau Minggu. Kurang lebih kan itu salah satu contoh sih Mas Revo. Oke, berarti ini sudah di-mention sedikit juga sama Ibu Sylvia ya, bahwa artinya kan sebelum kita masuk ke mengubah hobi atau keahlian kita menjadi sumber pendapatan, kita harus tahu dulu kita ini punya interest di mana dan kita punya keahlian atau hobi apa gitu, itu dulu kan Bu. Kita udah tahu punya hobinya apa, kita tahu punya skill setnya di sana, keahliannya di sana, barulah kita bisa convert keahlian itu jadi sumber income lah gitu ya. Betul. Mungkin kita juga mau mengulik lebih lanjut nih Bu, soal tadi kalau kita bicara soal multiple stream income, kita juga harus tahu soal jenis-jenis sumber penghasilan. Karena aku pernah dengar juga kayak di YouTube, di Instagram, soal ada yang bilang active income lah, ada yang bilang passive income. Terus sebenarnya tuh kalau pakai bahasa yang sederhana itu tuh apa sih Bu gitu? Dan jenis-jenisnya tuh apa aja? Atau mungkin ada yang lain selain yang dua tadi, bisa dijelaskan lebih lanjut nggak Bu? Iya, baik Mas Revo. Jadi untuk jenis-jenis income sebenarnya kita ada 3 sih sebenarnya Mas. Yang pertama itu kan ada active income, lalu yang kedua ada passive income, dan yang ketiga hybrid income Mas. Nah, yang dimaksud dengan active income tentunya mungkin kita juga udah sama-sama tahu juga ya pemirsa. Jadi active income tuh ya penghasilan yang diperoleh dari misalnya gaji gitu ya. Dari fee kayak gitu-gitu. Jadi yang dari aktivitas utama lah intinya gitu, active income ya. Sementara untuk passive income itu adalah penghasilan yang kita peroleh dari misalnya dari kita berinvestasi misalnya di saham, di obligasi, di reksadana gitu. Bisa juga di properti dari hasil sewa gitu. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai passive income. Nah, dan yang ketiga adalah hybrid income. Nah, hybrid income itu adalah perpaduan dari keduanya gitu. Jadi antara kita punya penghasilan utama juga berupa gaji yang tetap gitu ya, dan kita juga memiliki penghasilan passive income gitu. Nah, berarti kita punya keduanya. Nah, untuk anak muda nih yang memang waktunya misalnya terbatas gitu ya karena kesibukannya yang sangat tinggi gitu ya. Nah, itu bisa dimulai dengan misalnya selain punya active income, jika ingin memiliki passive income ya bisa dengan tadi dengan
misalnya berinvestasi gitu ya di saham, obligasi, reksadana seperti itu. Karena mungkin untuk memiliki side job mungkin kan waktunya kan juga terbatas gitu ya untuk anak-anak muda sekarang. Seperti itu Mas Revo. Oke, ini berarti cukup clear ya. Kalau aku mungkin bisa simpulkan dan refresh ulang, mungkin kalau active income itu apa yang kita kerjakan jadi kayak waktu kita, kemudian ditukar dengan kita dapat cuan lah, kita dapat uang dari perusahaan misalkan kayak gitu. Tapi kalau passive income itu kayak memang si uang yang kita miliki, kemudian tuh ada returnnya, kemudian itulah yang kita dapatkan. Jadi lebih ke hasil investasi lah kira-kira mungkin gitu ya kalau passive income. Betul, karena kalau yang active income kan kita harus melakukan kegiatan nih, harus bekerja seperti itu ya. Sementara kalau passive income tanpa kita bekerja, kita misalnya menginvestasikan dana kita sudah mendapatkan penghasilan. Jadi yang bekerja bukan kitanya tapi duitnya dananya. Itu yang bekerja. Betul Mas. Oke, I see. Dan mungkin kalau bisa kita sebagai anak muda punya semuanya gak sih Bu? Alangkah lebih baik punya tiga-tiganya gitu ya? Nah iya Mas, kalau memang memungkinkan why not gitu, kenapa tidak gitu kan. Jadi memang diupayakan lah, diusahakan. Jadi kita bisa memiliki penghasilan tambahan dari passive income tadi. Jadi kita memiliki keduanya. Bahkan 3 mungkin Ibu tadi sama yang hybrid tadi ya? Hybrid itu berarti kita punya keduanya gitu. Oh iya, tadi punya keduanya. Iya. Oke. Ini berarti udah clear, kita tahu urgensinya seperti apa tadi di awal. Kemudian kita juga tahu jenis-jenis income tuh ternyata ada aktif, pasif. Kemudian juga sebenarnya hybrid tuh gabungan keduanya gitu ya, aktif, pasif kayak gitu. Dan kalau bisa kita bisa punya dua-duanya ya. Tadi sudah di-mention Ibu Sylvia juga, aktifnya punya. Duit kita setelah kita dapatkan dari aktif income tuh jangan tidur doang gitu ya. Kalau nggak salah Ibu Sri Mulyani ya, Menteri Keuangan kita pernah ngomong kalau di US itu uangnya itu bekerja gitu. Sementara di Indonesia katanya banyak uangnya itu nggak bekerja katanya gitu Bu. Jadi ya mungkin juga bener juga ya, memang kita harus bikin uang kita bekerja. Artinya kita investasikan supaya kita dapat return atau yield kayak gitu. Iya. Oke, dan nah ini Bu yang menarik, mungkin tadi sempat ada mention soal hobi, kemudian mengubah keahlian dan hobi kita untuk bisa jadi sumber pendapatan baru atau revenue stream baru. Nah sebetulnya kita nih cara mulainya itu gimana sih supaya maksudnya step-step langkah-langkah kecil kita yang konkret gitu ya untuk bisa benar-benar dari hobi ini bisa kita convert jadi duit gitu lah di akhirnya kayak gitu. Ya baik Mas Revo. Jadi sebenarnya yang bisa dilakukan adalah mulailah dengan apa yang kita miliki saat ini. Jadi nggak usah mikir-mikir yang besar-besar dulu gitu. Jadi bisa dimulai dengan apa yang kita miliki saat ini. Misalnya skill, kita punya kemampuan apa yang bisa kita tawarkan, skill. Lalu kedua, waktu. Kita harus tahu persis waktu tersisa yang kita miliki di luar dari pekerjaan utama kita itu berapa jam gitu ya. Kalau jangan sampai kita burn out juga gitu ya. Saking mau memiliki penghasilan tambahan gitu, kitanya juga jadi stres kayak gitu ya. Jadi waktu tuh juga kita harus pertimbangkan lah gitu ya, hitung baik-baik gitu. Lalu yang ketiga tuh jaringan. Jadi siapa yang bisa membantu kita, siapa yang bisa menjadi klien pertama kita gitu. Nah kita bisa lihat sekeliling kita, bisa dilihat dari rekan-rekan kita, lalu dari mungkin pasti keluarga, kerabat kayak gitu ya. Siapa yang bisa membantu kita lah intinya untuk bisa memulai nih gitu. Oke, jadi 3 tadi ya kalau aku bisa simpulin. Skill kita apa, kita sukanya apa, gitu ya, sukanya apa. Suka itu berarti ya kita sering melakukan itu gitu ya. Jadi bukan cuma mut-mutan doang atau sekali-sekali gitu. Tapi memang benar-benar kalau suka tuh berarti kan kita memang secara frequently kita melakukan itu tuh sering sekali gitu frekuensinya. Skill kita apa, kita harus tahu soal itu. Kemudian soal waktu. Jadi kita harus tahu kita punya sisa waktu dalam 24 jam per hari itu berapa sih sisa waktu kita. Jangan sampai ya kerja-kerja terus nggak tidur, sakit juga, malah masalah juga ya, masalah berikutnya. Nggak enjoy juga kerjanya, betul. Dan yang ketiga jaringan tadi. Iya, jaringan penting. Jadi ternyata kalau aku pikirin ternyata bukan cuma satu nih untuk bisa mengkonvert keahlian untuk bisa sampai jadi akhirnya sumber pendapatan atau jadi rupiah tadi. Tapi memang
tiga-tiganya harus dilakukan ya Bu ya. Betul, bersamaan. Betul-betul harus dilakukan. Ya, harus dipikirkan matang-matang tiga-tiganya. Ya, jadi mungkin teman-teman juga harus sudah mulai nge-list nih skillnya apa, terus waktunya kira-kira bisa di hari apa dan berapa jam per harinya, dan juga jaringannya kira-kira siapa yang bisa menjadi klien-klien pertama lah gitu. Betul. Ya, untuk bisa kita prospek lah mungkin gitu ya Bu. Iya benar. Oke, siap. Dan yang penting juga setelah kita tahu nih Bu, setelah kita tahu keahlian kita itu bisa di-convert jadi sumber pendapatan baru. Kita juga harus tahu pentingnya soal kayak pencatatan pemasukan pengeluaran gitu ya Bu. Dan mungkin kalau dari Ibu sendiri, pencatatan pemasukan pengeluaran dari setiap revenue stream itu sepenting apa sih? Pencatatan pemasukan dan pengeluaran dari setiap revenue stream income itu. Iya Mas, jadi pencatatan itu memang sangat penting karena apa? Kita harus tahu nih penghasilan tambahan kita kalau tidak dicatat mengalir keluar begitu saja kan, sehingga kita tidak tahu ingin digunakan untuk apa nih pos-posnya. Misalnya untuk misalnya ditujukan untuk bayar kewajiban gitu ya, atau sebagai dana darurat, atau bisa digunakan juga sebagai investasi gitu. Kalau misalnya dana-dana pemasukan dari sumber pendapatan tambahan ini tidak dicatat, nah itu kita akan cuman lewat aja gitu ya, maksudnya kita nggak merasakan gitu. Padahal mungkin sumber pendapatan itu kalau memang kita benar-benar catat, kita bisa merasakan oh iya lumayan nih udah terbayar nih, misalnya punya kewajiban A, B gitu ya. Oh ini sumber pendapatan kita kemarin udah dibayar untuk kewajiban A atau B gitu ya, atau untuk dana darurat kita juga gitu ya. Jadi itu harus kita catat dengan baik Mas, agar bisa berasa gitu ya manfaatnya. Dengan kita mencatat, dengan pencatatan yang baik, kita bisa merencanakan keuangan kita dan tahu tujuan keuangan kita. Seperti itu kurang lebih Mas Revo. Jadi kita tahu masuknya ini, in-nya ini, out-nya ini buat apa tadi ya, biar berasa ternyata dari revenue stream A itu untuk bayar kebutuhan basic necessities lah, misalkan kebutuhan dapur atau seperti apa. Terus dari revenue stream yang B itu untuk misalkan kebutuhan apalah yang lain gitu ya. Dana darurat, atau untuk bayar kewajiban, seperti itu. Jadi kayak kita plotting ini yang masuk keluarnya kemana gitu. Jadi benar-benar berasa. Jadi nggak hanya lewat gitu aja kan? Betul. Ini tips yang menarik juga ya. Jadi jangan lewat, betul tadi Ibu sampaikan juga, jangan lewat begitu saja. Dan kita masuk ke segmen yang langkah konkretnya gitu Bu. Nah dengan tadi sudah berbagai informasi yang Ibu sampaikan juga, gimana caranya kita itu sebagai masyarakat ya retail lah gitu ya, dengan pendapatan yang terbatas, kita juga ya mungkin teman-teman juga masih mungkin ada 1 atau 2 source of income lah, mungkin masih terbatas sekali dan angkanya pun mungkin masih terbatas. Nah itu gimana cara kita membentuk kebiasaan finansialnya yang sehat gitu, meskipun penghasilan kita terbatas, tapi gimana cara kita mungkin dengan langkah-langkah kecil bisa membentuk kebiasaan finansial yang sehat. Iya Mas. Jadi sebenarnya penghasilan yang terbatas itu bukan menjadi halangan ya untuk kita bisa memulai investasi. Jadi memulai investasi itu bisa dimulai dari yang kecil-kecil dulu Mas. Yang pertama mungkin untuk awalan kita bisa kan biasanya ada sistem auto debit tuh Mas. Jadi kita bisa melakukan investasi secara rutin walaupun memang mungkin nilainya nggak langsung besar gitu ya. Nah kita bisa melakukan auto debit, jadi kita bisa disiplin investasi dari mulai yang kecil-kecil dulu ya. Investasi itu kan bisa dimulai dari nominal 100.000 saja kita udah bisa investasi. Tapi mungkin kalau misalnya kita harus berinvestasi dengan tiap bulan invest 100.000, invest 100.000, mungkin kita merasa malas nanti dulu. Belum ada waktu nih, sibuk atau apa. Tapi kalau misalnya dilakukan dengan auto debit, nah mungkin itu bisa mempermudah kita ya. Jadi nggak mesti melakukan sendiri gitu. Kita invest 100.000 submit gitu. Mungkin agak ribet jadinya males. Betul. Tapi kalau dengan ada fitur auto debit, kita ikutan gitu ya. Dengan 100.000 nggak berasa kan 100.000 gitu ya. Kita beli kopi aja 100.000 paling dapat 2 gelas gitu ya.
itu bisa dilakukan rutin dengan auto debit seperti itu Mas. Lalu yang satu hal lagi Mas yang cukup penting, kita juga harus melakukan, sebaiknya ya disarankan untuk melakukan pemisahan rekening Mas. Jadi ada rekening yang untuk kebutuhan utama Mas, lalu ada untuk kebutuhan gaya hidup ya, namanya kita hidup di dunia modern seperti ini ya kan, banyak untuk kita istilahnya kongko-kongko gitu ya, gaya hidup. Terus ada juga harus ada satu tabungan yang untuk kita bernabung lah, untuk nabung ya, bisa berinvestasi. Jadi kita harus pisahin nih Mas pos-posnya. Tabungan untuk nabung atau investasi, tabungan untuk gaya hidup, dan tabungan untuk sehari-hari, kebutuhan sehari-hari. Nah itu Mas, 3 tabungan itu memang kita harus pisahin Mas Revo, idealnya ya, kalau mau kita bisa sukses nih untuk memulai investasi. Jadi jangan kecampur-campur gitu ya Bu? Iya. Kalau sekarang saya kecampur nih posisinya sekarang Bu, nyampur satu bank gitu, udah aja. Jangan nih kebanyakan untuk ini ya nih, gaya hidup. Ya kondisinya seperti itu ya, jadi iya kan? Ya namanya sosial media gitu ya. Iya. Melihat ke influence teman-teman ngapain, kita jadi ikut juga, beli juga dan sebagainya. Bener. Tapi kalau dipisah-pisahin, kalau ngelihat oh ya untuk yang lifestyle kayaknya udah habis, ya udahlah gitu ya. Gitu ya. Maksudnya nggak mesti ngambil yang dari untuk kebutuhan sehari-hari atau untuk nabung gitu. Jadi sesuai kita, dengan budget dari setiap bank itulah gitu ya. Iya, kita harus disiplin sih Mas. Oke, I see. Kalau dari Panin Asset Management sendiri, mungkin ada nggak Bu produk-produk yang tadi kan ada Ibu sempat mention soal nabung dan investasi gitu ya. Khususnya tadi mungkin kalau kita sambungkan ke sebelumnya ada ya tadi passive income kayak gitu. Mungkin dari produk asset management Paninnya sendiri ada produk-produk yang bisa di-share ke teman-teman nggak Bu? Yang menarik lah dan lain sebagainya. Iya, tentunya ada nih Mas. Jadi mungkin untuk rekan-rekan pemula nih ya, yang pemula yang masih takut untuk berinvestasi, terus resiko juga, toleransi resikonya juga masih kecil gitu ya. Kita punya produk yang cukup konservatif ya, reksadana fixed income, Panin dana pendapatan berkala. Jadi kelebihannya reksadana ini memiliki return yang fix Mas, tetap. Jadi bisa dibilang sama banget seperti deposito. Nah jadi mau kondisi ekonomi harga naik atau turun, nah itu tetap akan memberikan hasil yang fix gitu. Jadi hitungannya itu Rp5 per unit fix. Jadi walaupun kondisi harga naik turun gitu ya, misalnya harga obligasi naik turun, itu kita tetap akan mendapatkan return yang tetap. Gitu. Kira-kira di berapa persen? Kira-kira? Kalau hitungan persen setahunnya kurang lebih 5,8% net per tahun. Net sudah net. Gitu. Jadi itu bisa cocok nih Mas untuk para pemula ya, untuk rekan-rekan pemula itu cocok gitu ya, dengan tingkat resiko yang rendah gitu, karena kan ini kan reksadana pendapatan tetap gitu. Nah untuk yang long termnya nih, untuk reksadana yang long term tentunya cocok untuk aset kelas equity nih, reksadana saham. Kita juga punya reksadana Panin Dana Prima kalau sahamnya, ya itu cocok untuk kita berinvestasi. Ya udah, namanya kita niat investasi kan untuk jangka panjang, kita masuk di reksadana saham. Nah kita punya Panin Dana Prima yang cukup bagus lah performance-nya, kurang lebih seperti itu Mas Revo. Oke Bu, ini yang penting juga karena buat saya sebagai investor juga kan tadi saya sampaikan penghasilan kan terbatas ya Bu ya, yang bisa disisihkan untuk investasi juga terbatas. Saya pengen tahu Bu, sebetulnya seberapa terjangkau sih produk-produk aset manajemen dari Panin sendiri untuk kita bisa investasi, mulai dari berapa gitu? Oh, kita bisa memulai investasi dari 100.000 aja Mas. Oke. Ya, jadi dengan 100.000 kita bisa mulai untuk berinvestasi seperti itu Mas. Dan kalau untuk penarikannya kita bisa jual kapan Bu? Apakah ditahan berapa bulan atau gimana? Kita bisa anytime Mas, kapan aja. Anytime. Ya, jadi kita memang untuk berinvestasi di reksadana kita nggak di lock Mas. Jadi misalnya hari ini masuk beli, ya subscription. Nah itu
ya tunggu settle gitu ya, tunggu settle. Biasanya kalau misalnya saham T+2 atau T+3 nanti kita sudah bisa langsung untuk misalnya tiba-tiba ada kebutuhan gitu ya, kita nggak tahu kan, betul. mau diambil kembali itu bisa dilakukan. Jadi tidak ada mungkin seperti deposito kan 1 bulan ya, walaupun memang bisa di-redeem dengan ini ya, dengan penalti misalnya gitu ya. Kalau kita nggak ada penalti. Nah ini juga ada penalti. Menarik nih karena tentunya. betul. Jadi deposito juga yang perlu jadi concern adalah kalau kita punya kebutuhan mendadak itu yang kita bisa memang, tapi kena penaltinya itu. Tapi kalau di reksadana khususnya tadi yang pendapatan tetap ya, tapi yang saham juga sebenarnya bisa juga. Sama. Oke, sama. Jadi, kita nggak ada lock ya, nggak ada locking periodnya, nggak ada gitu. Dan itu nggak kena penalti intinya ya. Kalau kita tiba-tiba butuh something untuk mendadak gitu, itu kita bisa withdraw apapun itu aman lah, nggak kena penalti. Oke, I see. Iya. Oke, siap Bu. Dan satu lagi mungkin yang paling terpenting adalah reksadana kan sudah net ya. Jadi udah final, tidak potong pajak lagi. Oke, siap. Itu Mas. Oke Bu, ini berarti udah cukup jelas untuk semuanya. Mungkin ada satu pertanyaan terakhir Bu. Kalau kita sum up, kita summary dari awal, dari sampai kita bicara soal tadi ada produk-produk dari Panin AM dan lain sebagainya. Mungkin 1-2 kalimat nih Bu soal topik kita kali ini. Itu boleh di-share Bu. Ya Mas Revo, jadi satu hal yang bisa saya sampaikan di sini, yang pertama tentunya kita jangan merasa nyaman ya, berada di zona nyaman gitu ya. Karena apa? Karena di tengah kondisi perekonomian yang cukup dinamis ya, penuh ketidakstabilan gitu ya. Terus udah gitu yang kedua juga kita juga sekarang di era digital gitu ya, banyak opportunity yang bisa kita lakukan memanfaatkan digitalisasi ya. Jadi memang idealnya kita ada sumber pendapatan lainnya Mas, di samping dengan pendapatan utama kita. Karena apa? Karena dengan kondisi perekonomian seperti ini kita nggak tahu ya, misalnya apabila nanti pendapatan utama kita gitu ya ada force major lah gitu ya. Nah kita ada tambahan lainnya yang bisa menopang kehidupan kita. Jadi itu sangat penting sekali. Nah yang kedua di era digitalisasi ini ya kita bisa memanfaatkan ya, sangat mudah untuk kita bisa memulai mendapatkan penghasilan tambahan itu. Bisa dimulai dari rumah gitu kan, dengan memanfaatkan ya tadi penjualan online dan lain-lain sebagainya ya. Jadi dengan kondisi perekonomian yang tidak stabil dan dengan didukung oleh era digitalisasi, nah kita bisa mematchkan kondisi tersebut itu Mas. Dan jangan lupa uang kita yang telah kita dapatkan dari multiple stream income itu jangan cuma tidur, tapi diinvestasikan. Betul. Tadi ya, supaya bisa dapat passive income. Ya, jadi uang yang bekerja untuk kita, bukan Betul. Kita yang bekerja untuk uang. Dan salah satunya di produk Panin Asset Management ya Bu. Ya. Tadi ya sudah disampaikan 5,8% tadi ya. Ya. Dan itu net. Net, betul. Itu net dan bisa dengan mudah didapatkan melalui investasiku, melalui platform investasiku. Oke, siap Bu. Ini berarti udah clear semua. Sangat menarik banget Bu. Ini pembahasan kita pada siang hari ini. Tadi kita udah bahas banyak banget gimana cara supaya bisa dapat multiple stream income. Kemudian juga tadi Ibu juga mention soal tadi juga kita bahas soal duit itu jangan tidur doang, tapi memang harus bekerja gitu ya. Jadi kita dapat active income dan juga passive income. Jadi semoga kawan Visto juga bisa dapat nih daging wagyu dari Ibu Sylvia soal pembahasan kita kali ini soal multiple stream income dan juga gimana cara kita step by stepnya. Dan tadi juga disampaikan soal cara mengkonvert dari kita punya keahlian sampai jadi sumber pendapatan. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Sylvia atas kesempatan untuk hadir di investasiku, untuk sharing-sharing ke teman-teman juga. Dan jangan lupa untuk kawan Visto untuk terus bertransaksi di aplikasi investasiku, baik saham, obligasi maupun reksadana. Karena setiap transaksi di investasiku, kawan Visto akan mendapatkan cashback berupa MPC Point yang pastinya bisa dipakai di seluruh merchant Citicorp atau juga dapat dibelikan produk reksadana pilihan di aplikasi investasiku.
Terima kasih juga pastinya untuk kawan Visto yang sudah menonton episode kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe YouTube dari Investasiku. Dan jangan lupa juga untuk ikuti kanal kami di Instagram dan juga TikTok. Sampai jumpa di episode berikutnya. Investasiku for better tomorrow. Bye-bye!